UII ke depan tidak bisa dilepaskan dari visinya, yaitu terwujudnya UII sebagai rahmatan lil alamin dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah. Misalnya di dalam bidang pendidikan, saat ini kita berada pada iklim persaingan yang sangat ketat dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya. Nah, oleh karena itulah kita mencoba untuk meningkatkan produk dari pendidikan itu melalui proses akademik yang lebih baik dengan didukung sumber daya manusia atau dosen-dosen yang lebih berkualitas serta teknologi yang mutakhir melalui teknologi informasi yang bisa digunakan oleh tenaga pengajar maupun para mahasiswanya. Universitas Islam Indonesia, padamu kami berjanji, majukan studi, giatkan bakti untuk pembangunan pertiwi, syariat Islam amalan kita, tegakkan iman dan tauhid, dengan jatuh dharma pedoman nyata, semoga Allah meridhoi Sistem penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2006, Universitas Islam Indonesia memiliki 8 fakultas dengan 21 program studi strata 1, 5 program diploma 3, 5 program magister, dan 2 program doktoral. Untuk program strata 1, Universitas Islam Indonesia menerapkan pola seleksi berdasarkan ujian potensi calon mahasiswa atau UPCM yang meliputi agama Islam, bahasa Inggris, penalaran logika, penalaran analitik, dan matematika atau aritmatika. Pola seleksi mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia dilakukan dengan menggunakan komputer atau computer based, seleksi menggunakan kertas atau paper based, program siswa berprestasi atau PSB, dan jalur pengembangan bakat atlet olahraga dan seni atau PBAOS. UII juga memberikan layanan istimewa berupa kemudahan mendaftar bagi lulusan SMU atau sederajat di luar kota Yogyakarta dengan pendaftaran melalui website UII. Proses seleksi calon mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia melalui sistem pendaftaran seleksi computer based dan paper based dilaksanakan secara objektif karena hasil proses seleksi didasarkan pada kriteria nilai yang diperoleh oleh calon mahasiswa dalam pelaksanaan ujian. Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Kesadaran Universitas Islam Indonesia akan tanggung jawab yang besar untuk mencetak muslim intelek yang memiliki integritas keilmuan dan kepribadian Islam yang kuat dan berakar tauhid diwujudkan dengan pendirian program Pondok Pesantren. Program ini merupakan program rekrutmen mahasiswa unggulan yang nantinya akan dibina secara intensif untuk mencetak kader bangsa atau intelektual muslim dengan karakter UII, yaitu memiliki jiwa pelopor, integritas keimanan dan keilmuan, keluruhan akhlak, serta memberi manfaat dimanapun ia berada. Program ini merupakan bagian dari paket beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Kurikulum pendidikan psikologi selain tetap mengacu pada peraturan Mendiknas, juga dilengkapi dengan muatan lokal yang menjadi ciri kekhasan. Antara lain, pengantar psikologi Islami, seminar psikologi Islami, psikologi ibadah, dan psikologi mimpi.
Di program studi ini juga diadakan pendampingan bagi mahasiswa baru yang bertujuan untuk menyambung silaturahmi antara mahasiswa psikologi dengan mahasiswa baru untuk mempercepat penyesuaian studi. Jurusan Ilmu Komunikasi. Kawasan Universitas Islam Indonesia. Era reformasi sejak tahun 1998 membawa perubahan signifikan di bidang industri media. Seiring dengan perkembangan tersebut, industri komunikasi pendukung seperti production house, biro iklan, agen, dan operator pengelola kehumasan media massa tumbuh pesat, tidak hanya di Jakarta. Program D3 Ekonomi. Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu program pendidikan di lingkungan UII. Program ini diselenggarakan untuk mendidik dan menyiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang manajemen bisnis setingkat ahli madya. Lulusan program pendidikan ini dibekali dengan penguasaan wawasan teoritis dan keterampilan praktis di bidang manajemen bisnis. Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia memiliki 3 program studi, yaitu program studi keuangan dan perbankan, program studi akuntansi, dan program studi manajemen perusahaan. Keunggulan inti pada program D3 Fakultas Ekonomi UII dibangun melalui 3 pilar pengembangan SDM, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fisik dan mental. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia didirikan pada tahun 1948. Fakultas ini memiliki 3 program studi strata 1, yaitu manajemen perusahaan, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Ketiga program studi tersebut secara kontinu mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis. Fakultas Ekonomi telah mulai mengembangkan pendekatan proses belajar mengajar yang dianggap lebih cocok dengan perubahan, antara lain dengan metode kasus dan penggunaan software aplikasi pada mata kuliah yang diberikan. Untuk melaksanakannya, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia didukung lebih dari 95 tenaga pengajar dengan kualifikasi 5 orang doktor dan 69 master yang berpendidikan baik dari dalam dan luar negeri. International Program. Kelas internasional adalah program khusus yang terdiri dari 3 program studi, yaitu manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Proses belajar mengajar pada program ini difasilitasi dengan ruang kelas khusus, berbahasa pengantar bahasa Inggris, dan fasilitas pendukung mutakhir lainnya. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia merupakan fakultas hukum pertama di Indonesia. Fakultas Hukum UII dengan segenap keunggulannya mempersiapkan sarjana hukum yang mampu melaksanakan kompetisi sebagai agen-agen perubahan sosial. Fakultas Hukum memberikan pelatihan berbagai profesi hukum kepada mahasiswa dalam rangka memberikan pembekalan kemampuan untuk dapat mandiri, menciptakan lapangan kerja, dan bersaing di dunia kerja, seperti pelatihan kepengacaraan, hakim, jaksa, konsultan, birokrat, tenaga peneliti hukum, legal drafter, melalui laboratorium, dan pusat studi hukum Fakultas Hukum. Fakultas Ilmu Agama Islam. Fakultas Ilmu Agama Islam menghasilkan sarjana-sarjana yang ahli di bidang pendidikan agama Islam.
Manajemen Pendidikan Islam, Profesi Hukum Islam, dan Ekonomi Islam. Program studi pendidikan agama Islam atau Tarbiyah yang mendidik calon guru agama, perencana, dan pengelola pendidikan Islam. Dan program studi ekonomi Islam untuk memberikan peluang kepada lulusannya menjadi manajer perusahaan, dewan pengawas syariah, dan wirausahawan. Ahwal al-Syakhsiyah atau hukum perdata Islam yang mendidik calon hakim, pengacara, dan panitera pengadilan agama. Fakultas MIPA. Peranan matematika dan ilmu pengetahuan alam sebagai ilmu dasar sangat penting dalam mewujudkan suatu negara menuju era industrialisasi. Hal ini terbukti bahwa di penghujung abad 20, kehidupan manusia diramaikan dengan penemuan baru berbagai produk teknologi sebagai bagian dari pemanfaatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia berharap dapat menghasilkan tenaga ahli yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliyah, dan beramal ilmiah. Fakultas ini memiliki 3 program studi. Program studi statistika yang mempunyai 3 bidang konsentrasi, yaitu statistika industri, statistika bisnis, dan statistika komputasi. Program studi ilmu kimia memiliki 2 bidang konsentrasi, yaitu kimia industri dan kimia lingkungan. Program studi farmasi mempunyai 2 bidang konsentrasi, yaitu pengembangan obat tradisional dan farmasi sosial. Kurikulum Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan masyarakat. Didukung oleh staf pengajar tetap yang berpendidikan baik dari dalam dan luar negeri. Fakultas Teknologi Industri. Penggabungan program studi teknik tekstil dan teknik industri menjadi Fakultas Teknologi Industri pada tahun 1993 makin memperkuat posisi Universitas Islam Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang responsif terhadap kebutuhan dunia industri. Fakultas ini menawarkan 5 program studi, yaitu Teknik Kimia, Teknik dan Manajemen Industri, Teknik Informatika, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin. Fakultas yang memiliki fasilitas penunjang pendidikan yang lengkap dan lebih dari 50 orang tenaga pengajar full-time ini bertujuan menghasilkan lulusan yang tanggap terhadap kebutuhan dunia industri dan menguasai teknologi. Komitmen Universitas Islam Indonesia untuk merealisasikan salah satu visi UII, yaitu menjadi universitas yang setara dengan universitas di negara maju, diwujudkan dalam pembukaan program internasional dengan medium bahasa Inggris. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Fakultas Teknik Sipil berdiri pada tahun 1964. Dalam perkembangannya, Fakultas Teknik Sipil berubah namanya menjadi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan pada tahun 1992. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan memiliki 3 program studi, yaitu Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Lingkungan. Sejak berdiri pada tahun 1964 sampai sekarang, fakultas ini telah meluluskan lebih dari 4.000 mahasiswa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air dan luar negeri. Fakultas ini telah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang menuju pada lulusan yang menguasai bidang ilmunya, mempunyai keahlian berbasis komputer, dan berkemampuan untuk selalu mengembangkan diri. Proses belajar mengajar dikendalikan dengan sistem manajemen mutu, sehingga proses tersebut meningkat dari waktu ke waktu. Fakultas Kedokteran. Pendidikan yang ditawarkan oleh Fakultas Kedokteran terbagi menjadi 2 jenjang, yaitu pendidikan sarjana dan pendidikan profesi. Pendidikan sarjana mendidik mahasiswa menjadi ilmuwan yang mampu melakukan penelitian dan kegiatan ilmiah lain di bidang kedokteran. Sedangkan pendidikan profesi memposisikan calon dokter sebagai sosok yang memiliki kompetensi profesional di bidang medik, bedah,
perilaku, dan kesehatan komunitas. Kurikulum yang ditawarkan fakultas ini dikembangkan berdasarkan kurikulum inti Pendidikan Dokter Indonesia II. Pengembangan tersebut menghasilkan kekhasan kurikulum, yakni penekanannya kepada problem-based learning. Konsep ini menghasilkan ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu klinis. Pendekatan ini bertujuan menjadikan mahasiswa menguasai problem solving dan problem-based learning yang akan memberikan motivasi belajar lebih besar kepada mahasiswa dan pada akhirnya dapat mengurangi beban kurikulum.